Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang paling besar dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala kepada kita adalah nikmat al-Islam. Demikian pula nikmat al-iman. Dan termasuk nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah nikmat as-sunnah. Dan demikian pula kemudahan untuk mempelajari as-sunnah. Saudara-saudaraku kaum muslimin ahla sunnati wal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan
kalimah-kalimatain, dan sekaligus pula kami sampaikan, kami ucapkan kepada antum semua, ahlan wa sahlan wa marhaba, selamat datang di Masjid Agung Bantul dalam rangka untuk menjalankan salah satu perintah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan sekaligus merupakan kabar gembira bagi kalian, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini adalah merupakan kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para tulabul ilm, kepada para penuntut ilmu yang mereka keluar dari rumahnya, meninggalkan kampung halamannya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, dan barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua ke dalam kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Mudah-mudahan dengan rihlah kita, perjalanan kita dari rumah-rumah kita, dari daerah-daerah kita menuju ke tempat yang mulia ini, dimasukkan dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang-orang yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua jalan masuk ke dalam al-jannah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga telah menyatakan
Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Datang dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang yang faham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tafaqquh fi dinillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan alamat Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada dirinya. Maka barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fi dinillah, maka berarti ia mendapatkan nikmat yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya. Difahami dari hadis ini bahwasanya orang-orang yang tidak difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah antum ketahui bahwasanya al-ilmu, demikian pula menuntut ilmu, di sana memiliki keutamaan dan fadilah yang sangat besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, maupun sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabda-sabdanya. Oleh karena ini, di sini kita mengingatkan kepada diri-diri kita semua, karena apa yang sedang kita jalani ini adalah merupakan salah satu perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memiliki pengetahuan, untuk berilmu. Demikian pula Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam di dalam sabdanya menyatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka menuntut ilmu adalah merupakan salah satu dari perintah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Menuntut ilmu adalah merupakan salah satu ibadah dan qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengingatkan di dalam kita menuntut ilmu, hendaknya kita meluruskan niatan yang ada pada diri-diri kita, membenarkan niat yang ada di dalam kalbu kita. Ketika kita meyakini bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan salah satu ibadah
maka ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hendaknya terpenuhi dari syarat-syarat qabul al-ibadah. Hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hendaknya kita mengikhlaskan di dalam amalan ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan secara khusus kepada para penuntut ilmu yang tidak meluruskan niatnya di dalam menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ta'allama al-ilma atau man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu dari ilmu-ilmu yang harus atau yang hendaknya ia cari dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah, akan tetapi ia tidak mencarinya melainkan karena ingin mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah. Tentunya di sini adalah ilmu syar'i. Maka apa yang akan didapatkan bagi seseorang yang tidak mengikhlaskan di dalam menuntut ilmu syar'i? Lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah. Maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memperbaiki dan meluruskan niatan-niatan kita. Setiap kita akan mengerjakan sebuah amalan dari amalan ibadah-ibadah kita, dan termasuk di sini ketika kita hendak menuntut al-ilmu. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita juga mengingatkan kepada kita semua untuk bisa bekerja sama dengan panitia yang diantaranya adalah dengan mematuhi peraturan-peraturan yang diberikan oleh panitia, amalan biqaulillahi ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Agar kita semua bekerja sama dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan agar kita tidak bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tentunya keberhasilan acara ini tidak lepas dari pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pihak yang saling bekerja sama demi terselenggaranya acara ini. Demikian pula kita memohon kepada antum semuanya untuk bisa bekerja sama
sehingga acara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kita ingatkan, dikarenakan di tempat ini kita berkumpul dan di antara kita barangkali masih ada yang baru mengenal as-sunnah, baru mengenal ad-da'wah, atau bahkan ketika kita tinggal atau menginap di sekitar masjid ini, kita bermuamalah dengan masyarakat kaum muslimin, maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga adab-adab yang mulia, sopan santun, akhlakul karimah, yang ini adalah merupakan perkara yang sangat berguna, perkara yang sangat terpuji, dan demikian pula pelakunya akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi menjadi salah satu sebab orang lain mendapatkan al-hidayah. Tidaklah kita mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pernah disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada salah seorang dengan perantaramu, maka itu lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan atau diberi unta merah, yang merupakan harta yang paling berharga dari harta-harta yang dimiliki oleh orang Arab. Ini adalah merupakan salah satu sebab seseorang atau orang lain mendapatkan al-hidayah. Demikian pula kita sampaikan kepada seluruh hadirin, barangkali di dalam perjalanan acara ini terdapat kekurangan dari panitia penyelenggara sejak saat ini atau sebelumnya, dan sampai nanti di akhir daripada daurah ini, kami mewakili dari panitia memohon maklum dan memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan bisa dimaklumi. Barangkali ini sebagai sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama, dan waktu dan tempat kami kembalikan kepada pengajar.